Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan a'adaha liliqa'ihi ad-dukhara, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas anugerah, nikmah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi waktu untuk bersama-sama insyaallah menyongsong bulan haji. Hari ini kita bisa menyaksikan hampir 229.000 jamaah haji asal Indonesia ini sedang bertolak menuju Arab Saudi, dan sebagian dari mereka tengah melaksanakan arba'in di Madinah. Ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa, karena nanti insya Allah jamaah haji akan berkumpul insya Allah di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, kalau tidak salah antara tanggal 27 atau 28 Juni. 2,5 juta jamaah haji seluruh dunia ini berkumpul di Arafah, sama-sama mengumandangkan tahmid, tahlil dan juga takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, semoga jamaah sholat Jum'ah di Masjid Raya Bandung ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Dimudahkan rezeki oleh Allah, dilapangkan rezeki oleh Allah, sehingga kita bisa memenuhi rukun iman dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah ujian. Mati pun adalah ujian. Orang diperintahkan beramal soleh, itu juga semuanya bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diberi anugerah berupa harta benda yang melimpah, anak-anak yang banyak, badan yang sehat. Ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam
Al-Mulk disebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat Allah Tuhan yang menjadikan hidup dan mati ini sebagai ujian atasmu, liyabluwakum. Tujuannya apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu itu yang lebih baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, tidak semua manusia itu mau menerima bahwa harta itu adalah ujian, bahwa hidup itu adalah ujian, sehingga mereka menolak dan tidak yakin ketika ada khitab, ketika ada taklif bagi mereka untuk mentasarufkan hidupnya, waktunya, hartanya dalam konteks untuk memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang punya keinginan, yang memiliki keimanan yang baik, yang sesungguhnya, dia tidak akan pernah ragu untuk menerima kebenaran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Hujurat ayat 15 disebutkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Digambarkan dalam Al-Hujurat ini bahwa orang yang sungguh-sungguh beriman, ini menggunakan innamal mu'minun, ditaukidi dengan innama, adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, mereka tidak ragu lagi, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, untuk mereka berjihad dengan hartanya dan juga berjihad dengan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ragu, yang mau berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini disebut oleh Al-Quran, ulaika humus shadiqun. Merekalah orang-orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk ujian bagi orang yang diberi amanah harta adalah panggilan dan seruan untuk menunaikan ibadah haji, pergi ke Baitullah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Seruan ini sangat jelas. Walillahi, langsung menggunakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah memerintahkan kepada manusia, terutama man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu untuk menempuh perjalanannya, melaksanakan ibadah haji atas alasan lillah, atas alasan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak di antara manusia itu yang menolak seruan ini meskipun dia mampu. Apa yang dimaksud dengan mampu istitoah itu? Jadi man istata'a ilaihi sabila ay tariqan al-qudratu ilal masir ilal baiti wal qiyam bin manasiki. Jadi yang dimaksud mampu atau istitoah itu adalah mereka mampu membiayai perjalanan dan juga mampu menegakkan amalan-amalan atau manasik-manasik haji. Jadi kalau ada orang itu dia muslim, kemudian dia balik, berakal sehat, dia mampu, dia merdeka,
ini wayahnya seharusnya harus bersegera untuk mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Karena kalau manusia umat Islam sudah memenuhi kemampuan untuk berangkat ibadah haji kemudian dia menolak karena masih pengen rumah yang bagus, karena masih pengen mobil yang bagus, karena masih tertarik dengan beli tanah tetangga yang dijual, ini akan menghalangi capaian seseorang untuk bisa berangkat ke tanah suci, ke tanah haram. Oleh sebab itu, sahur Nabi, ta'ajalu fil haji, yakni al-faridah. Bersegeralah kamu semua untuk berhaji, yakni haji yang wajib. Kenapa? Fa inna ahadakum la tadri ma yu'radulahu. Bersegeralah kamu sekalian untuk melaksanakan haji, karena sesungguhnya di antara kalian itu tidak ada yang tahu apa nanti aral yang akan merintangi kalian. Jadi kalau sudah punya niat haji, silahkan berangkat haji, kuatkan tekad, kuatkan keyakinan. Insya Allah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong. Kalau kita akan ada kekurangan, yang penting dalam hati kita harus ada tekad yang kuat. Karena kalau keyakinan kita kuat, tekad kita kuat, maka Allah akan mengangkat derajat manusia. Dalam kitab Al-Imriti disebutkan, idzil fata hasbati qadihir rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yangtafi. Kalau ada manusia, kalau ada pemuda itu tekadnya kuat, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau manusia itu tidak punya keyakinan, maka dia tidak akan pernah berguna. Allah tidak akan mau hadir untuk menolong hambanya yang dia itu tidak yakin bahwa dia bisa berangkat haji. Oleh sebab itu modal berangkat haji itu yang paling utama adalah harus ada tekad yang kuat. Yang penting ada Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditunda-tunda. Karena ada kasus sudah nabung, sudah mau berangkat, suami istri ke Mekah hampir mencapai 100 juta. Gara-gara tetangganya jual rumah, gara-gara tetangganya mobilnya baru, kemudian tabungan hajinya diambil. Naudzubillah. Akhirnya dipakai beli mobil baru, tapi mobil barunya tidak berlangsung lama. Akhirnya apa? Sampai akhir usia dia tidak diberi kesempatan untuk berangkat haji. Di sini harus ada tekad. Sekali kita sudah niat haji, jangan pernah niat kita tuh kita belokkan karena iming-iming, karena kesenangan. Bahwa haji itu adalah afdhalul jihad, disebut oleh Nabi. Karena ini jihad yang paling utama, maka harus jahdul, harus niat yang sungguh-sungguh. Karena betapa dalam Islam itu memberi penghargaan yang luar biasa bagi orang yang mau mengambil inisiatif. Karena haji ini pada dasarnya adalah ujian harta dan juga ujian jiwa. Karena tidak semua orang mau berkorban, kecuali orang-orang yang betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hajj al-Mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hadiah penghargaan kepada orang yang mau mentasarufkan hartanya untuk berhaji, baginya adalah surga. An-nafaqatu fil haji kan nafaqatu fi sabilillah. Ad-dirhamu bi sab'ami'ati dhofin, kata Nabi. Bahwa nafkah yang dikeluarkan umat Islam untuk pergi haji itu sama dengan nafkah yang dikeluarkan untuk jalan fisabilillah. Setiap dirham yang dikeluarkan oleh jamaah haji ini akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Umat Islam harus yakin, karena apa? Apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kenyataan, ini adalah janji-janji yang benar.
Sebaliknya kalau ada manusia kemudian dia punya kesempatan naik haji tetapi dia menunda-nunda dan tidak punya kesempatan untuk berhaji, maka kalau dia mati itu laksana mati dalam keadaan Nasrani dan Yahudi. Man malaka zadan warahilatan ila baitillahil haram fala yahijja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Jadi kalau ada orang sudah mampu bisa berangkat haji, punya modal, sehat badannya, merdeka orangnya, cukup hartanya, tetapi menolak untuk berangkat naik haji, kalau dia mati tanpa haji, matinya laksana mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini adalah ujian bagi umat Islam. Betapa tidak boleh ragu umat Islam. Walam yartabu. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Begitu juga Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi umat Islam yang selalu menjadi perhatian kita bersama adalah ibadah kurban. Kurban ini adalah betul-betul ujian dari manusia terkait dengan mal dan juga jiwa atau al-anfus. Dalam As-Saffat digambarkan ilustrasi yang sangat luar biasa betapa Nabi Ibrahim pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan harta yang paling dia sayangi. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru sajadiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail, putra yang didambakan oleh Nabi Ibrahim sekian lama, ini baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia senja, tetapi kemudian datang ujian dari Allah untuk menyembelih putranya. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa saya ini menyembelih engkau. Fangdur madza tara. Coba bagaimana menurut kamu? Jawab Nabi Ismail, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minasyabirin. Wahai ayahku, tunaikanlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah engkau akan menemui aku termasuk golongan dari orang-orang yang sabar. Berkorban adalah manifestasi dari ujian takwa. Karena yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan dagingnya ataupun darahnya, tetapi semata-mata ketakwaan dari umat Islam. La yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanut taqwa minkum. Allah tidak menerima darah dan daging kalian, tetapi Allah hanya menerima takwa dari kalian. Kalau ada orang yang sanggup untuk melaksanakan kurban, silahkan melakukan kurban. Karena kalau ada orang yang sanggup melaksanakan kurban tapi dia mencegah, maka dia diminta oleh Nabi untuk jauh-jauh dari tempat sholatnya. Man kana lahu sya'atan walam yudahi fala yakribanna musholana. Barang siapa yang sudah punya kesempatan, punya kemampuan untuk melaksanakan kurban, tetapi dia tidak mau melaksanakan kurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Kenapa? Diuji ketakwaan menyangkut tasarruf harta saja, ini masih ragu-ragu apakah sholatnya akan bisa membawa mereka kepada fahsya dan munkar munkar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji dan kurban pada dasarnya adalah sungguh ujian bagi seorang mukmin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mukmin yang sungguh-sungguh mukmin adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, yang mereka tidak pernah ragu untuk berjihad di jalan Allah, baik melalui harta maupun dengan jiwanya. Mereka itulah yang disebut dengan orang-orang yang benar. Kita mohon kepada Allah, semoga jamaah sholat Jum'ah di Masjid Raya Bandung ini selalu dianugerahi mal harta yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita selalu dilapangkan oleh Allah untuk bertasaruf, untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang telah Allah
berikan kepada kita semua, baik itu untuk kepentingan fisabilillah, untuk haji, untuk berkorban dan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wahtim lana bil amali sholihah. Allahumma ij'al awwala yaumina hada sholahan wa awsatuhu falahan wa akhiru najaha. Allahumma inna nas'aluka mafatikal khair wa khawatimahu wa jawamiyahu wa awalahu wa akhirahu wa dhahirahu wa batinahu wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والأرض الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو آتي على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى ونحذرك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وشعيرا إنما الضرر يشربون من كأس كان مزاجها كفورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Disuhunkan karena Allahnya sholat wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina sahabi sayyidina Rasulullah alaihi wa sallam wa barik wa sayyidina Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلهم جنات نصرهم اللهم انزل من ربك نورا ورحمه دائمه الى يوم القيامه وتذكرهم وتذكر الجنات ولا تجعل قبورهم خفرة كفر النار اللهم اجعل صلاتنا ورحمه وما حملنا وكبرناه آية بيضة ورحمة نازلة على ربنا استمعنا بالصدق وترك عاقبة الأجل اللهم اجعل القرآن الفرقان والإشراف القيامة واجعلنا بسترة وحجم على صراط جنة رفيقا واحشرنا بيننا وبينهم الجنة وجنتك وجنات النعيم وترك دار السلام على من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أوصل صلاتنا وقرآننا حاجة الروح محمد صلى الله عليه وسلم سببا مثل صلاة الفجر لأرواح سائر الأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والفقهاء والعلماء العاملين والأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا مشايخنا والأرواح أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفعوا درجات وكفر عن السادة والآباء والأمهات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هل علينا في سكرة الموت ونجاة من علم الأفعال والحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.